Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikotama selaku host dari Biar Farm Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya mengundang gadis kerinci di sebelah saya tahun 2018. Ya, betul. Oke, kita tanya nih, kita bedah-bedah nih, beneran gadis kerinci atau bukan? Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, nama adik siapa, asalnya dari mana, dan mungkin bisa cerita sedikit kenapa bisa lolos di seleksi gadis kerinci ini. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodatul Fitri. Saya merupakan gadis kerinci tahun 2018. Dan saya berasal dari Desa Tanjung Tanah, di mana desa saya ini merupakan tempat ditemukan naskah Melayu tertua di dunia. Dan juga Abang tadi mengatakan bagaimana proses saya sehingga bisa menjadi bujang gadis kerinci. Ya. Ini udah awal, pertanyaan udah berat nih. Langsung ya, gimana prosesnya untuk bisa lolos ke tahap jadi gadis kerinci gitu ya Bang ya. Nah, sebenarnya di Bujang Gadis Kerinci itu Bang, kita ada namanya seleksi. Oke, gimana tuh? Itu yang pertama, itu ada pengumuman dari pihak panitia, dari Ikatan Bujang Gadis itu sendiri, maupun dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci. Nah, link apa namanya itu ya, pengumumannya bisa diakses atau dilihat di akun IG Bujang Gadis Kerinci. Nah, di sana kan, dan juga proses tahapan seleksinya ada seleksi tinggi sama berat badan di hari pertama. Tinggi sama berat badan, dan juga ada tes tertulis, tes wawancara, ada talent, penampilan bakat gitu, dan juga ada cara catwalk, dan juga ada seleksi public speaking. Dan Bujang Gadis Kerinci itu dituntut bisa berpublic speaking di depan banyak orang gitu. Oke, menarik. Nah, mau nanya lagi nih, di Bujang Gadis Kerinci kan ada juara-juara tuh, Abang nggak tahu nih bidang-bidangnya apa aja, juara 1, 2, 3, harapan, dan seterusnya. Terbaik. Nah, coba jelasin ke Abang, apa aja tuh bagian-bagian yang dimenangkan sama Bujang Gadis ini. Oke, yang dimenangkan sama Bujang Gadis itu kan ada beberapa puluhan, kadang sampai ratusan orang yang ikut seleksi tadi ya Bang. Yeah. Nanti yang lolos tes itu diambil 10 pasang, 10 bujang dan juga 10 gadis. Nah, untuk yang pertama itu ada gadis kerinci. Gadis kerinci itu juara pertama, ada runner up sampai 3, dan juga ada gadis intelijensi, gadis lupa. Ada lagi yang satu gadis berbakat dan lain sebagainya, sampai ke 10 pasang bujang dan gadis kerinci. 10 ya? 10 pasang. Intelijensi ini seperti apa sih? Itu dinilai berdasarkan dari cara dia berkomunikasi dan juga wawasan ya, wawasan. Lebih ke wawasannya. Oke, menarik. Nah, Fitri kan juara 1 tuh. Bukan, tapi top 6. Apa? Tapi top 6. Top 6 ya. Oke, menarik. Ya, Abang mau challenge nih. Apa tuh? Boleh ya? Boleh dong. Kita sekalian promosiin wisata-wisata yang ada di Kerinci. Nah, sekarang ini ada list-listnya nih. Abang juga penasaran nih sebenarnya. Apa aja sih keunggulan-keunggulan dari wisata-wisata yang ada di Kerinci? Keunggulan-keunggulan wisata yang ada di Kabupaten Kerinci itu banyak banget loh Bang. Karena kenapa? Kalau orang berwisata ke Jambi itu tujuannya pasti ke Kerinci. Orang ke Kerinci pastinya nih, Kerinci ini kaya banget loh, mulai dari sumber daya alamnya, mulai dari sumber daya manusianya, itu kaya banget. Apalagi di wisata, baik wisata alam maupun wisata budayanya gitu. Ya, di Provinsi Jambi ini kan wisata alam yang ada itu menurut Abang ya, kita nggak tahu di kota Jambi atau di arah Batanghari itu ada wisata alam yang
yang keren atau gimana. Iya, Tapi kita tetap support nih, iya, support wisata-wisata yang ada di Provinsi Jambi. tentu. Masalahnya, kebanyakan wisata ini condongnya ke Kerinci, ya Iya, nggak sih? Makanya, Abang mau tantang nih. Abang mau tantang Fitri, em, kita bedah satu persatu wisata-wisata yang ada di Kerinci. Oke, Boleh, ready? ready. Yap, sip. Yang pertama itu adalah jreng-jreng-jreng Jreng-jreng ya, Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Oke, orang taunya nih, Mm-mm, misalkan Abang di luar sana, di Bandung ya dulu ya. mm-mm, Ori, asalnya di mana? Asalnya di Jambi. Jambi di mana tuh? Banyak yang nggak tahu nih. mm-mm. Tapi ketika abang ngejelasin, di mana? Di Gunung Kerinci. Oh, Langsung Gunung tahu Kerinci ya. ya, langsung tahu tuh. Heeh. Nah, mungkin penjelasan dari gadis Kerinci seperti apa? Oke, jadi Gunung Kerinci ini kan merupakan gunung yang tertinggi di Sumatera, juga merupakan gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Dan mungkin yang abang bilang tadi, kalau kita bilang kita dari Jambi, itu banyak orang yang nggak tahu. Nah, setelah kita tahu, setelah orang nanya, kita asalnya dari mana? Dari Kerinci. Oh, Kerinci. Di sana kan punya kan gunung berapi yang masih aktif. Aktif. Nah, jadi emang sih Bang, kalau nggak abang sendiri sih. Fitri juga pernah kan kemarin ke Bangko kan. Ya. Terus cerita-cerita nih, ada nih teman-teman yang dari Bungo, ada yang dari Bangko juga, ada yang dari Jambi. Terus ngomong, dari mana? Dari Kerinci. Oh, Kerinci. Wow, kapan-kapan ajak lah kami ke Kerinci. Soalnya pernah dengar kayaknya mau mendaki Gunung Kerinci itu kayaknya asik deh gitu. Iya. Tapi dia ngajak Fitri kan, terus dan juga dia juga ngomong nih, Fit, wisata-wisata yang ada di Kerinci apa aja sih? Kapan-kapan ajak nih kami kami ke sana gitu. Ya, menurut Fitri, Gunung Kerinci dan juga wisata Kerincian ini adalah banyak dikenal oleh masyarakat-masyarakat karena ya itu tadi merupakan gunung yang tertinggi di Sumatera dan juga merupakan gunung berapi yang masih aktif yang ada di Indonesia. Iya. Mau ya Bang, agak serak soalnya lagi kurang Ya. kurang enak badan. Dan juga kebanyakan pendaki ya, Mm-mm. orang yang hobi daki gunung Mm-mm. gitu kan, rekomendasi gunungnya ya di Gunung Kerinci. Mm-mm. Yang wajib untuk ditantang nih, Mm-mm, wajib bener. untuk eh, apa ya, dinaiki. Mm-mm. Dan juga Gunung Kerinci ini the best lah pokoknya, favorit untuk pendakian karena info yang mendapat juga rutenya itu kata orang ya, kata orang Mm-mm. para pendaki ini ya, Iya. tanjakannya itu sedang, yang pertama gampang dulu, sedang, habis itu em, apa ya, rumit, Mm-mm. dan sampai di puncak para pendaki merasa puas gitu. Oh iya. Tapi Fitri belum pernah loh Belum mendaki pernah ya? Gunung Kerinci. Itu menurut pandangan Mm-mm. dari teman-teman yang suka daki gunung. Iya. Gitu sih. Nah, menurut Fitri nih, kalau di rate antara 1 sampai 10, Gunung Kerinci di angka berapa? Kayaknya 8 deh. 8 ya? Ha-ha. Oke. Iya, karena di sana kan apa kemarin kan sempat ada perambahan hutan kan di sana. Mm-mm. Jadi itu terlihat nggak indah aja gitu dari bawah kan, apalagi dari Kersitua itu udah jelas banget di sana kan udah nggak hijau lagi gitu. Iya. Apalagi yang di bawah-bawah kaki gunung. Jadi nggak Nggak menarik lagi ya, nggak menarik dibandingkan lagi. sama yang dulu ya. Iya. Ya, itu tuh tanggung jawab kita bersama teman-teman. Mana tahu pemerintah bisa membantu di sini untuk kembali apa ya istilahnya, normalisasi ya. Kayaknya susah deh bang. Susah ya. Ya, Tapi nggak tahu. tanggung jawab masyarakat lah. Benar. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, Danau Gunung Tujuh. Wow, Danau Gunung Tujuh Oke, itu juga. menurut pendapatnya Fitri seperti apa? Danau Gunung Tujuh ini kan terletak di Pelompe kalau nggak salah ya. Itu kan juga merupakan salah satu wisata yang banyak peminatnya. Fitri kan punya banyak nih keluarga dari Malaysia juga kan Bang. Jadi dia ngomong, Fit, nanti akhir bulan ya, akhir tahun, itu kami mau Kerinci, mau ke Gunung Tujuh. Oh boleh gitu kan, boleh. Ya
selagi kita bisa mempromosikan wisata Kabupaten Kerinci, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya. Jadi yang menarik dari Danau Gunung Tujuh ini kan merupakan danau tertinggi juga kan Bang. Dan juga sebenarnya Fitri belum pernah ke sana, cuman pernah lihat-lihat di media sosial, searching dikit-dikit masalah Danau Gunung Tujuh. Iya. Tapi pemandangannya sangat indah. Mungkin next time Fitri ke sana. Dan yang Bang tahu juga ya, Danau Gunung Tujuh ini katanya danau tertinggi yang ada di Asia Tenggara. Iya. Itu info yang Bang dapetin ya. Iya. Cuman nggak tahu, mungkin teman-teman yang lebih paham, biar kami paham, nama podcastnya juga biar paham, mengetahui gitu. Tapi sejauh ini yang Bang tahu seperti itu. Iya. Ya. Tapi Abang udah pernah ke sana? Gimana? Abang sudah pernah ke Danau Gunung Tujuh? Belum juga sih, tapi kapan-kapan next time kita coba ya. Oke, kita coba. Banyak nih yang mau dijelajah. Ya karena juga Bang baru berapa tahun di sini, 1, 2, 3 tahun di sini. Ya asli Kerinci tapi lama di luar kan. Ya menarik. Kalau misalkan teman-teman wisatawan, mana tahu gadis Kerinci, teman-teman yang lain orang-orang Kerinci bisa ajakin saya ke wisata-wisata yang ada di sini. Kita apa istilah bekennya? Healing. Boleh. Healing nggak tuh? Boleh ya. Boleh. Oke, kita rate lagi. Oke. Dari 0 sampai 10. Danau Gunung Tujuh di angka berapa? Kayaknya 10 deh. 10 ya? Karena dibandingkan Gunung Kerinci? Iya, karena Danau Gunung Tujuh ini kan mungkin Fitri masih penasaran nih. Kan belum pernah datang ke sana. Cuman dilihat dari sosial media dan juga informasi yang Fitri dapatkan bahwa Danau Gunung Tujuh ini cukup menarik sekali dan pemandangannya juga cukup indah di sana. Oke. Good. Lanjut, yang ketiga ada Danau Kaco. Oh, Danau Kaco. Udah pernah ke sana, Bang? Belum juga. Waduh, gimana nih orang Kerinci kok belum pernah ke Danau Kaco? Oke, bisa dijelasin ke teman-teman. Ya, Danau Kaco ini guys juga menarik, salah satu wisata yang ada di Kabupaten Kerinci yang juga peminatnya cukup banyak, yaitu Danau Kaco tadi. Karena menurut informasi yang Fitri dapatkan, Danau Kaco ini danau itu berbentuk kaca ya Bang, agak kebiru-biruan. Dan di sana juga kita bisa lihat ikan-ikan semah di sana. Oh, kan airnya kan jernih banget gitu. Tapi ini yang Fitri takut kan di sana kan banyak pacat ya. Pacat tuh? Yang kayak kayak apa? Lintah kan? Oke. Makanya Fitri sampai sekarang itu masih ngumpulin niat. Ada trauma di sana ya? Ngumpulin mental buat kesana. Soalnya Fitri kalau yang namanya lintah itu takut banget. Kalau pernah kesana? Belum juga. Itu Fitri bilang tadi mau ngumpulin niat, mau kesana ngumpulin mental dulu karena takut sama lintah. Tapi ada teman-teman Abang juga infonya gini, akses ke sana itu 3 atau 4 jam. Iya. Iya. Oh ya kan jalan kaki kan? Jalan kaki, terus treknya juga lumayan menantang lah. Jadi kalau teman-teman mau mampir ke sana, ya kalau bisa ajak teman-teman yang udah tahu treknya. Takutnya nyasar kan. Iya. Karena lokasi di Danau Kaco tersebut itu kan TNKS. Iya. Termasuk ke kawasan TNKS, Taman Nasional Kerinci Sebelat. Jadi emang hutan yang banyak binatang-binatang buas, jadi harus hati-hati. Ya, kita rate lagi nih dari 0 sampai 10. Danau Kaco. Kayak 9 deh. 9 ya. Oke. Yuk, next. Apa lagi nih? Danau Kerinci. Wow, ini tempat saya nih guys. Nah, ini harus paham nih. Harus paham banget. Harus paham. Nih. Penjelasannya harus detail nih. Danau Kerinci. Karena penduduk setempat kan. Bener banget. Sok. Nah guys, Danau Kerinci ini juga merupakan salah satu danau yang ada di Kabupaten Kerinci selain Danau Gunung Tujuh tadi yang sudah kita bahas, dan juga ada Danau Kaco, dan ini ada dan juga ada Danau Kerinci. Nah di Danau Kerinci ini guys cukup menarik sekali karena di balik wisatanya juga ada cerita. Oke, gimana tuh ceritanya? Penasaran? Apalagi di tempat Fitri nih Bang. Kan di tempat Fitri kan juga ada wisata nih. Jadi di sana itu cerita dari tetua dahulu sih, katanya Danau Kerinci tepatnya
di Desa Tanjung Tanah itu tuh airnya itu bang nggak datar kalau berenang itu kadang-kadang kan orang tuh suka ketarik gitu nah nggak tahu juga sih kok Mitos atau fakta? itu fakta sih bang serius. Oke, lanjut Iya, lanjut. karena di sana kalau kata orang Tanjung Tanah itu akan ada apa namanya tuh ya? Kalau bahasa dusun itu teboy. Apa tuh? Fitri juga nggak tahu, tapi gini, semakin dalam, semakin ke tengah itu semakin dalam. Dia nggak datar Ah, kayak gini, tapi gini nah. ini ya? Iya, iya, V Oh, oke. gitu. Nah, tapi kan Bang, ada masyarakat setempat itu ngambil ngambil kerang. Nah, Kerang. Ya, ikan kan, kerang ya. Ya, ya. kerang kan. Terus di dia nggak tahu nih, tapi nggak tahu ke bawah udah nyampe dalam banget kalau nggak ada orang yang bawa perahu itu mungkin orang tua itu udah aduh gimana ceritanya kayak gitu kan bang kata tapi mistisnya gini bang di Danau Oke. Kerinci itu nggak boleh berenang terlalu terlalu tengah Karena karena ya itu tadi yang posisi apa danau itu berbentuk V gitu. dia emang harus orang-orang yang berpengalaman ya. Mm-mm. Dan juga berada di Danau Kerinci ini ya bang nggak boleh lewat dari jam 6 sore. Waduh, kenapa tuh? Duh, ada cerita nantilah dibahas gitu. Ada cerita-cerita yang mistis Horor nggak? juga. Horor. Paling kalau penasaran di cerita selanjutnya ya. Iya, di cerita Oke. selanjutnya boleh, boleh. Kita undang pawang Danau Kerinci. Aduh. Oke, Iya. lanjut ya. Oke. Oke, kalau wisatanya juga bagus kali ya. Kita itu kan yang versi seremnya. Iya. Kalau versi bagusnya seperti apa? Porsi bagusnya di sana kan sering dijadikan tempat perkemahan gitu kan, sering juga yang mancing dan juga ini tempat Danau Kerinci ini sering sekali itu dijadikan apalagi yang di Danau Kerinci itu kan itu sering dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Danau Kerinci tersebut. Contohnya yang kemarin kan ada festival itu tempatnya di sekitaran Danau Kerinci. Dan juga Danau Kerinci ini cukup menarik loh Bang. Di balik di sana itu ada ikan yang sangat otentik, namanya ikan semah. Kalau kita ikan semah itu terkenal dengan makanan khas dari Kabupaten Kerinci. Nah, di Danau Kerinci ini juga banyak bibit-bibit ikan semah tersebut. Dan banyak dijual di sini ya? Dulu sih banyak, cuman sekarang udah jarang sih ketemunya di pasar. Ya? Artinya langka ya? Udah langka banget kalau di Danau Kerinci, tapi nggak tahu sih di tempat-tempat lain gitu. Oke. Menarik. Yuk kita lihat lagi dari 0 sampai 10. Danau Kerinci. Daerah yang Fitri ya lokasi Fitri lah. Rumah Fitri gitu. Dari 0 sampai 10 berapa? Kayak 8 deh. 8 ya? Oke. Next. Nah ini nih, kemarin sempat dibahas juga di podcastnya sini ya. Oh iya. Waktu itu Fitri sempat jadi host penggantinya. Oh iya, kemarin jadi host pengganti, sekarang jadi kita bahas nih. Jreng-jreng-jreng, Pantai Ratu Sigindo Kuning. Wow, Pantai Ratu Ratu Sigindo Kuning. Coba padahal jelasin. Kita udah bahas ya Bang di tapi nggak apa-apa bahas lagi. Nggak apa-apa, oke. Ya nggak apa-apa bahas lagi ke teman-teman biar paham. Oke, lanjut lagi ya Fit. Tadi yang selanjutnya. Iya. Pantai Ratu Sigindo Kuning. Coba jelasin ke Abang. Ya, Pantai Ratu. Aduh, kaki tuh bentar ya. Lanjut. Aduh. Oke, gimana? Oke, apa tadi Bang? Pantai Ratu Sigindo Kuning. Coba kita bahas di sini. Nah, Pantai Ratu Sigindo Kuning ini juga pernah kita bahas ya Bang sebelumnya. Itu pada saat Fitri yang jadi host pengganti dan kali ini jadi narasumbernya. Cukup tegang jadi narasumber. Tapi kita kemarin sempat ke lokasi juga ya. Iya. Sempat ke lokasi Pantai Ratu Sigindo Kuning ini dan ketemu sama pengelolanya ya. Iya. Dan mereka juga berterima kasih nih sudah dipromosikan. Walaupun posisi podcast ini kan panjang tuh, tapi dipotong sama masyarakat yang di sana. Iya. Dan alhamdulillah
udah disupport sama orang-orang yang ada di Kerinci. Terima kasih. Oke, lanjut kita bahas. Oke, Pantai Ratu Segindo Kuning ini itu merupakan salah satu tempat di mana dahulu itu sering juga dikunjungi oleh masyarakat setempat. Itu biasanya digunakan tempat acara adat, Bang. Seperti acara sudah tuai, Oke. sudah tuai, acara panen gitu. Itu merupakan salah satu tempat untuk eh, untuk diselenggarakan kegiatan adat gitu di Pantai Ratu Segindo Kuning ini. Dan juga sekarang ini udah di atas kayaknya. Atas Naik apa? daun. Oh, oke. Naik daun. Ya orang-orang udah tahu juga kan, Mm-mm. salah satu apa ya, wisata-wisata keluarga. Iya, karena di sana itu Bang tempatnya itu bagus banget gitu. Itu menawarkan keindahan alam yang sangat Mm-mm. ekotis dan keindahan pantai yang menakjubkan. Karena kenapa? Karena kalau kata pantai itu kan diidentik dengan laut ya Bang. Nah, di sini tuh di danau gitu. Pasti banyak orang emang ada di Kerinci gitu kan. Ya. Yang adanya danau. Tapi tahu-tahunya ada pantai yang namanya Ratu Segindo Kuning tadi. Dan juga di sana itu Bang, sekarang kan udah bisa dijadikan tempat piknik, tempat camping, Ya. dan juga apalagi kalau di pantai Ratu Segindo Kuning ini Bang, itu pemandangannya itu tuh berlatar belakang Gunung Raya, Gunung Raya. Oke. Tahu Gunung Raya Bang? Tahu tahu. Tahu kan? Nah, berlatar Gunung Raya. Dan juga di pantai Ratu Segindo Kuning ini, kenapa Fitri katakan tadi cocok untuk dijadikan tempat piknik, karena itu di pinggir-pinggiran danau itu Bang, terdapat rumputan luas yang hijau Oke. dan juga perpohonan gitu. Jadi menarik banget kalau dijadikan tempat piknik gitu. Oke. Bahkan untuk hunting foto pun di sana kayaknya cukup bagus deh Bang. Soalnya ngadap ke samping mana ya? Ngadap ke samping sana latarnya itu Ya. Gunung Raya. Kalau di sana itu banyak pohon-pohon kelapa gitu dan pasir-pasir. Jadi itu cukup menarik banget gitu. Ya. Dan kemarin juga sama petugasnya ya, Mm-mm. pengelola Pantai Ratu Segindo Kuning ini juga awalnya kenapa bisa dibuka wisata itu karena ada TikTokers Kerinci nih. Oh iya. Ya, siapa namanya? Kalau nggak salah Bang Fikri Goblin ya. Fikri Goblin ya. Iya, kayaknya sih soalnya kan VT dia kan sering juga tuh lihat lewat-lewat di FYP TikTok dan Fitri. Sering banget. Sering banget ya. Dia mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kerinci. Ya, next time lah kita coba undang Bang Fikri Goblin ini. Mm-mm. Kayaknya kalau Bang Fikri Goblin itu udah kantong banget deh masalah wisata Kerinci. Oke. Fitri kenal? Cuman kenal nama aja, Oh, tapi orangnya tahu nggak nggak pernah ketemu langsung ya. gitu. Semoga bisa kita undang di podcast ya. Hmm. Oke, kita rate nih. Oke. Dari 0 sampai 10. Dari 0 sampai 10. Pantai Ratu Segindo Kuning. Duh, berapa ya? Ya Allah. Kayaknya 8 deh. 8 ya. Mm-mm. Oke. 8. Oke. Next. Mungkin yang terakhir boleh nih. Mm-mm. Depati Coffee. Wow, Depati Kopi. Kalau bahas tentang Depati Kopi, yang ada di ingatan Fitri itu pohon kopi sama dinginnya Kabupaten Kerinci. Oke. Karena kenapa? Karena kan Depati Kopi yang ini kan wisatanya kan di atas ketinggian. Ya. Jadi pas ke sana, Fitri pernah loh ke sana Bang, nggak bawa jaket, nggak bawa apa-apa, Terus kedinginan. pulangnya kedinginan. Tapi ini bukan wisata apa ya? Wisata pure wisata alam, tapi Iya. lebih ke wisata yang dikomersilkan. Iya. Ada pihak swasta yang mengelola tempatnya ya. Di kalau misalkan wisata pemerintah enggak juga sih. Kalau menurut abang yang mau tahu juga sih. Oke. Tapi menarik loh di sana Bang. Kenapa tuh? Di wisatanya kan banyak pohon kopi, dan juga kita bisa melihat Kabupaten Kerinci dari atas ketinggian tersebut. Kayaknya menarik, indah, pemandangannya tuh indah banget kalau di sana.
Kita rate lagi dari 0 sampai 10. Kayaknya 9 deh. 9 ya. Oke. Fit, nggak usah ini yang terakhir gitu. Oke. Kita bahas lagi ya. Apa? Ada 1, 2 atau 3 deh. Kita bahas lagi. Bukit Kayangan. Nah, Bukit Kayangan. Bukit Kayangan. Bukit Kayangan. Kalau nggak salah Bukit Kayangan ini terletak di Sungai Penuh. Ya, di kota Sungai Penuh. Di kota Sungai Penuh. Bukit Kayangan ini bang cukup menarik. Fitri udah beberapa kali juga ke sana bareng teman-teman kan. Cukup menarik pemandangannya karena pada saat pas udah nyampe di puncak di Bukit Kayangan ini, kayaknya capek dari Tanjung Tanah ke Bukit Kayangan itu hilang seketika melihat pemandangan yang ada di sana. Oke. Contohnya kan kita bisa lihat nih Danau Kerinci juga terlihat di sana. Ya, view-nya ya. Bagus banget. Aduh, kayak nggak nyesel deh gue kesini gitu. Terbayar sudah capeknya gitu pas lihat pemandangan yang ada di Bukit Kayangan ini. Ya. Dan juga yang mau tahu dulu tuh pernah tuh pagi-pagi. Kalau pagi-pagi, tergantung momennya juga sih. Pagi-pagi nyampe, pokoknya berangkat dari rumah ke Bukit Kayangan, terus melihat pemandangan yang di sana tuh emang gimana ya? Emang kita tuh serasa di negeri Kayangan. Ada awan yang apa ya? Yang sejajar gitu kan, melihat pemandangan ya danau yang tertutup, terus juga awan yang sejajar dan juga matahari terbit dari arah sana. Wow. Keren banget, kayak surga. Wow, serius banget. Serius. Tapi ada tuh fotonya, nanti kita masukin ke sini ya. Oh iya. Tapi kan, Fitri penasaran banget sama yang abang bilang tadi dah. Ada awan-awannya gitu. Soalnya Fitri ke sana tuh ya hari udah sekitar jam 10 itu kan nggak ada awan-awannya. Ya, coba tuh kalau seandainya pagi berangkat jam 6 pagi, antara jam 6 pagi sampai nggak usah deh, jam setengah 6. Wow. Jam setengah 6 berangkat sampai jam 7. Biasanya kalau jam 7 ke atas awannya tuh udah hilang. Oh iya, wajar. Berarti wajar ya kalau udah kayak kasur aja tuh awan. Ya gitu. Oh, jadi wajar lah. Menarik sih. Bukit Kayangan. Tarik lagi dari 0 sampai 10. Kayaknya Bukit Kayangan kalau boleh lebih dari 10 nggak sih? Kayaknya kalau dibilang 1 sampai 10 itu boleh lebih nggak sih? 1000 gitu. Soalnya indah banget bang, serius di sana. Pernah ke sana kan? Pernah. Sering. Kalau pagi pernah? Enggak, cuman Fitri kalau ke sana itu sekitaran jam 10 kadang. Kalau sore pernah? Pernah, cuman di sekitaran jam 4 ke bawah. Sore juga bagus sih, ya tergantung orang yang ingin melihat pemandangan di pagi atau di sore. Kayaknya rating untuk ini Bukit Kayangan kayaknya 1000 per berapa gitu. Soalnya di Bukit Kayangan ini sangat-sangat bukan hanya menyuguhkan tentang gimana ya wisata dan lain sebagainya, tapi keindahan alamnya gitu, momennya, dan pokoknya bagus banget lah di sana bang. Kayaknya Fitri kalau ini kan ada juga nih teman-teman Fitri yang mau ke Kerinci, kayaknya Fitri rekomendasi banget Bukit Kayangan. Bukit Kayangan ya. Bukit Kayangan. Dan juga di sana ada coffee shop. Oh iya. Ya, baru kan? Iya. Juga pernah ke sana. Pernah. Abang tahu nggak, Fitri itu udah mau rencanain mau ke coffee shop yang ada di sana. Itu udah Kayangan Side. Namanya Kayangan Side. Iya, yang dia itu kan. Itu tuh Fitri udah planning mau ke sana 2 bulan, tapi nggak jadi-jadi. Kenapa tuh? Karena yang pertama nih, Fitri sebenarnya kalau jalan yang agak terjang gitu kan, Fitri nggak bisa bawa motor. Lagian di sana kan jauh juga. Kalau sama cewek berdua jadi kurang ada keberanian buat ke sana gitu. Jadi kalau mau ke sana pasti kami rame-rame. Jadi baru banget sebulan terakhir bisa ke sana. Itu tuh sama kawan Fitri dan juga ada kawan satu organisasi lainnya. Kami berempat ke sana. Oke. Satu lagi ya. Kita bahas ya. Boleh.
Bukit Teletabis Teletubbies. yang ada Kayaknya, di puncak oh Semeru penuh. iya, kayaknya menarik juga. Tapi Bang di Bukit Teletubbies ini, di balik indahnya perpohonan di sana kan, bukit-bukit, ini kayak, aduh, Fitri mikir kan, lihat foto teman-teman, kayaknya ini bukan di Kerinci deh. Tapi setelah Fitri tanya, oh ini ternyata di Kerinci gitu. Oke. Cuman sampai sekarang Fitri belum pernah ke sana. Belum pernah. Belum. Next time kita ke sana ya. Oke, insya Allah Oke. ada waktu. Saya Tapi ngeliat di foto nggak? lihat Oke. bagus banget. Menurut Fitri, orang yang belum pernah ke sana, abang juga belum pernah ke sana. Kita rate nih dari 0 sampai 10 berapa? Kayaknya Bukit Teletubbies 9 deh. 9 ya? Iya, soalnya masih penasaran dan juga kalau di foto itu bagus banget. Kayak di Fitri mikirnya itu wisata luar gitu. Ternyata di Kerinci ternyata masih banyak potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci yang belum banyak diketahui oleh orang banyak gitu. Oke. Yap. Mm-mm. Mungkin penutup ya. Pesan Fitri untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Kerinci, apa aja sih? Dan juga mungkin pertanyaan penutup nih. Mm-mm. Bagaimana kita mengarahkan ke masyarakat atau pengunjung yang dari luar untuk bisa menjaga wisata-wisata yang ada di Kerinci itu agar tidak terkontaminasi, gimana sih? Agar tidak rusak gitu. Mm-mm. Ya, seperti apa? Iya, buat rekan-rekan semuanya dan juga teman-teman yang mau berkunjung ke Kabupaten Kerinci, pesan-pesannya dan gimana ya, di saat kalian datang ke Kerinci, di Kerinci kan diidentik dengan wisata-wisata alamnya yang bagus banget. Nah, di saat kalian datang ke Kerinci dan berwisata ke Kabupaten Kerinci, jaga jaga sikap dan jaga alam dan juga jaga wisata yang ada di Kabupaten Kerinci karena ya Bang, karena wisata-wisata di Kerinci ini banyak dilirik oleh wisata-wisatawan yang ada di luar sana. Yeah. Jadi kita sebagai wisatawan kita juga harus menjaga kelestarian dari wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kerinci atau tempat yang akan kita kunjungi nanti. Oke. Dan juga yang terakhir tadi apa Bang bisa diulang? Pertanyaannya, Iya. bagaimana kita mengarahkan ke masyarakat yang ada di sekitar dan juga wisatawan-wisatawan yang ada di luaran sana datang ke Kerinci tidak merusak wisata-wisata yang ada di sini. Iya, dan cara kita mengarahkan supaya wisatawan tidak merusak wisata yang ada di Kabupaten Kerinci itu yang pertama Bang, karena ini menurut Fitri ya, di saat kita berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kerinci maupun di luar Kabupaten Kerinci, bawalah kembali sampah yang kalian bawa dari Luaran tempat sana kalian. Karena kenapa Bang? Coba Bang lihat deh di wisata-wisata yang ada di Kabupaten Kerinci kan, di wisata luar kan kita nggak tahu. Banyak wisata-wisatawan yang meninggalkan sampah. Oke. Di lokasi wisata ini, secara otomatis lingkungannya kan rusak Bang. Contoh sampahnya apa tuh? Puntung rokok kali ya? Iya apa? Puntung. Puntung rokok. Puntung rokok, sampah-sampah makanan, minuman dan lain sebagainya. Nah, di tempat Fitri itu kan Bang juga ada wisata nih. Di mana tuh? Di tempat Fitri, Tanjung Tanah. Wisata Pantai Ratu Sigindo tadi? Bukan. Apa tuh? Pantai Pasir Panjang Tanjung Tanah. Wah, kita belum bahas nih di sini. Iya, belum bahas kan? Udah, coba deh Nggak satu. apa-apa kan? Ya, jadi pantai Pasir Panjang Tanjung Tanah ini, Bang. Jadi dahulunya itu merupakan lahan yang ibaratnya nggak ada potensi wisatanya lah di sana. Kan mungkin masyarakat belum sadar bahwa
objek yang dijadikan Pantai Pasir Panjang pada saat ini memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali gitu. Sebelum orang banyak mengenal Pantai Ratu Sigindo Kuning, bahwa orang itu udah tahu lebih dahulu bahwa Ya. bahwa di Kabupaten Kerinci ini juga punya sebuah pantai, yaitu Pantai Pasir Panjang Tanjung Tanah. Dan juga Pantai Pasir Tanjung Tanah ini, Bang, dulunya sampahnya ya Allah, serius, lautan sampah. Sekarang gimana? Sekarang udah dikelola dengan baik oleh Penduduk setempat. pemuda setempat dan juga Oke. penduduk setempat, dan sekarang itu dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Tanjung Tanah. Oke. Mm-mm. Tergantung kita lagi ya menjaga Iya. lingkungan yang ada di sekitaran sana. Wisata apa aja? Wisata yang mungkin di Gunung Kerinci juga, terus juga yang kita bahas tadi Danau Gunung Tujuh. Iya, Ya setidaknya masyarakat peduli akan lingkungan. iya. Tapi yang banyak eh, apa ya? Banyak tapi yang merusak menurut Fitri ya, Bang ya. Soalnya di Oke. Pantai Pasir Panjang Tanjung Tanah itu orang-orang yang berkunjung itu kadang nggak bawa kembali sampahnya gitu, setidaknya buang pada tempatnya kan. Ini nggak malah berserakan, yang dulunya pantai itu bagus sekarang malah gimana gitu. Oke, kita lihat lagi nih. Mm-mm. Gak, ya apa ya? Etis kalau kita ngomongin Pantai Pasir Panjang tadi, tapi tidak dibahas di sini ya. Oh iya. Oke, untuk Pantai Pasir Panjang penutup Mm-mm. dari 0 sampai 10 ratingnya berapa? Ayo. Berapa ya? Ini wisata wisata ini. Aduh, Wisata kampung halaman. iya wisata kampung Oke. halaman bukan wisata masa lalu ya. Wisata masa lalu gimana tuh? Oke, dari 0 sampai 10 coba. 8 deh. 8 ya. Soalnya masih belum terkelola dengan baik lah menurut Fitri. Bisa ke 9? Kayaknya belum. Belum. Kalau seandainya dikelola dengan baik, bisa 9. Mungkin bisa sampai 9. Sip. Oke, menarik. Itu dia teman-teman Biar Fun Podcast. Pembahasan kita, saya dengan Fitri, Gadis Kerinci 2018. Kita membahas dan mengupas sedikit tentang wisata-wisata apa aja yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Tujuan saya itu untuk mengajak teman-teman yang menonton ini untuk bisa berwisata, bisa melestarikan wisata dan budaya juga, karena wisata yang ada di sini juga kental terhadap budaya-budaya. Dan yang terakhir, yang terpenting, jaga lingkungan, jaga sampah, jangan rusak wisata kita, jangan rusak negeri sekepal tanah surga ini. Iya. Karena slogan dari Kerinci yaitu negeri sekepal tanah surga. Itu Fit. Ya. Iya. Oke, terima kasih.